Sintua Ignatius Mahidin Papahan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia Dunia, PHPBI, periode tahun 2023 sampai tahun 2026. Beserta jajarannya disaksikan oleh para tokoh agama, masyarakat dan politisi Batak yang digelar di Graha Delima, Bekasi, Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023. Pengukuhan didahului pembacaan SK Pengurus Perkumpulan Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia Dunia. Dilanjutkan Ketua Dewan Penasehat Andreas Tony Papahan melantik Ketua Umum Perkumpulan Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia Dunia, Sintua Ignatius Mahidin Papahan, bersama badan pengurus harian lainnya. Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia dan Dunia, periode 2023-2026. Atas nama Ketua Dewan Penasehat, saya lantik secara resmi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lalu, diadakan penyematan stola dan penyerahan pataka organisasi yang dibawakan oleh Marcelo Papahan, serta penyerahan SK kepengurusan. Selain itu, diadakan juga pelantikan pengurus yayasan dan koperasi yang dilantik Perkumpulan Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia Dunia yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Sintua Ignatius Mahidin Papahan. Usai dilantik, Ketua Umum Perkumpulan Hutanamora Papahan dan Boru se-Indonesia Sintua Ignatius Mahidin Papahan mengutarakan dirinya bersama jajarannya akan bergerak cepat untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam menjalankan programnya ke depan, Sintua Ignatius Mahidin Papahan akan fokus pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan mendirikan yayasan, koperasi pertanian dan koperasi peternakan yang bertujuan membantu program pemerintah. Hari ini saya telah dilantik menjadi Ketua Hutanamora Papahan se-Indonesia dan luar negeri. Organisasi ini adalah organisasi marga, jadi agak spesifik, beda dengan misalnya organisasi masyarakat lainnya. Artinya kami konsentrasi secara khusus mengurusi keturunan Hutanamora Papahan. Itulah kalau dasar pemikiran mendirikan perkumpulan ini. Sehingga perkumpulan ini nanti akan mendirikan usaha-usaha kecil menengah, seperti misalnya yayasan, koperasi pertanian, koperasi peternakan. Dan ini sebetulnya tujuannya adalah untuk membantu program pemerintah. Seperti apa? Misalnya kita akan bikin peternakan di Samosir. Ada dua kabupaten yang kita pilih. Satu lagi ada kita bikin peternakan di Pangaribuan, juga pertanian. Masyarakat kita di sana sangat termarginalkan karena mereka daya kemampuannya rendah. Puji Tuhan, keturunan Hutanamora di Jakarta ini atau di Indonesia ini banyak yang sudah relatif berhasil. Ini akan saya himpun nanti untuk membantu keluarga-keluarga kita yang tinggal di Bonapasugit. Berarti Hutanamora ini sudah berhubungan langsung dengan instansi terkait seperti itu ya? Sudah. Hutanamora ini sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita juga selalu koordinasi dengan pemerintah setempat. Tapi acara apa? Program yang mau kita bangun nanti di Samosir itu memang mandiri dia sifatnya. Mandiri cuman kita lihat selama ini kan pemerintah berupaya menghidupkan UMKM. Artinya program itu mau kita ambil dengan kemandirian kita. Bukan karena kita tidak perlu lagi, artinya kita menunggu dari pemerintah, karena kita juga harus turun membantu masyarakat kita. Di samping selama ini mereka juga sudah dibantu oleh pemerintah. Itu program jangka panjang. Kalau untuk program jangka dekat dari Hutanamora?
Sebetulnya ini langsung program kita, Januari kita langsung go. Kita lewatkanlah tahun ini. Kita langsung go, langsung mendirikan koperasi, mendirikan pertanian, dan kita sudah menginventarisasi lahan-lahan yang menganggur di Samosir maupun di Pangaribuan cukup luas. Dimanfaatkan gitu. Itulah yang kita manfaatkan, mau kita tanam misalnya jagung, terus dan lain-lain. Kita bisa merasakan nanti kalau itu dilakukan, masyarakat setempat pun akan mendapatkan manfaatnya. Itulah sebetulnya tujuan perkumpulan Hutan Namora ini dibuat. Karena perkumpulan Hutan Namora ini tidak lagi mengurusi adat istiadat. Adat istiadat itu sudah diurusi oleh wilayah. Jadi kita akan mengurusi hal-hal yang bisa membantu masyarakat yang termarginalkan di Samosir maupun di Pangaribuan. Kira-kira itu intinya. Terima kasih. Terakhir Pak, harapan dan pesannya untuk para pengurus ini dan kedepannya akan seperti apa? Harapan saya bukan kepada pengurus saja, pertama kepada anggota semua. Karena kita akan mendirikan koperasi, saya berharap semua anggota BHB seluruh Indonesia masuk jadi anggota koperasi dan menabung di koperasi itu. Karena uang tabungan itulah yang akan kita gunakan membangun proyek yang saya sebutkan tadi. Lalu kepada pengurus, saya yakin pengurus-pengurus ini semua saya kenal baik. Karena saya sudah, umur saya kan sudah 70 lebih. Saya sudah aktif 40 tahun yang lalu di perkumpulan marga ini. Ini semua pengurus ini adalah orang-orang yang siap membantu saya di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Berikut adalah susunan Badan Pengurus Harian Perkumpulan Hutan Namora Papahan dan Boru se-Indonesia Dunia periode tahun 2023 sampai tahun 2026. Bege ma bege, tarombo di Hutan Namora. Bege majolo asa upamoa, anak namai Barbona Raja, Ombui Raja Inatar Barita. Dolu, anak namartino do. Panula Bapak siaha Pai dua ratu rongkur dia siap budan namai Porhas Manjuni Bapak Tua Tamri Panula Hutan Namora